Kalau dari Roban ada permohonan maaf, tapi kalau dari Ultrasnya nyampe sekarang belum ada. Cuman berita-berita di media kita lawan Tempo. Iya, padahal kita cari orangnya ya. Kita cari orangnya. Masa iya kita ke sana nggak ketemu orangnya, kita pulang nggak dapet apa-apa. Dan jangan kayak anak kecil Nah, ngeblokiri IG apa-apaan. oke, ketemu lagi di channel YouTube-nya Mister Gawang. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Maos ya, Mas ya. Iya. Bersama komunitas Lanus Maos. Iya. Betul sekali. Oke, kenalan dulu. Dengan siapa nih? Emon. Emon, Febri, Haji Maika. Haji Mega, Keling. Keling, Tony, Cina Irang. Sinairan. Oke, ini Lanus Maos. Kapan berdirinya Lanus Maos dan apa yang melatar belakangi kok berdiri Lanus Maos? Terbentuknya sih sekitar tanggal 27 Juni Juni. iya 2017. Berarti udah Ya, Mau 4 tahun. mau 4 tahun ini ya. Juni besok. Ya. Tahu jalan. Terus apa yang melatar belakangi berdirinya Lanus Maos? Yang pertama sih dari kita cinta PSCS. Satu itu ya. Iya. Yang kedua sebagai wadah dalam supporter untuk berangkat bersama dalam apa menuju ke stadion. stadion. Ini anggotanya dari Maos saja atau ada dari wilayah lain? Sebenarnya sih banyak ya yang dari luar Kecamatan Maos seperti dari Karangjengkol, Sugian ya. iya Sugian, dari Sampang itu ada berapa 3, Jeruk Legik, terus Ikut gabung juga. Adipala Penggalang ya. Oh, berarti Lanus Maos, namanya Lanus Maos, namun Iya. anggotanya dari wilayah Dari lain bisa beberapa gabung gitu kecamatan ya. Ya karena dulu kan udah punya bendera masing-masing. Kayak ini Lanus Basoka. Oh iya, Biasa sebelum supporter ada Lanus Arena Maos. ya, sebelum ada Ah. Lanus Maos. Bomber. Bomber apa itu bomber? Bocah Bocah Maos Maos bersatu. Bersatu. Saya sendiri dari Ciu. Apa? Independen Oh Ultras. iya. Ultras Iya. berarti gabung Jadi juga di ada- Lanus Maos. Ada Lanus Garasi juga, garis keras independen. Sekarang orangnya lagi merantau. Banyak yang merantau Iya. sih. Terus dibentuknya Lanus Maos agar lebih terorganisir maksudnya Iya. seperti itu ya. Berarti ini resmi dari arahan dari Ketua umum. DPP ya Laskar Iya. Nusa Kambangan. Terus struktur organisasinya itu ada ketua, bendahara. Sebenarnya sih dari kita tidak ada ketua karena sistem dari organisasi kita itu kekeluargaan ya. Oh itu. Jadi di sini tuh sifatnya dituakan, bukan ada ketua karena jadi ketua itu kan bebannya berat. Ya. Gitu. Tapi karena ada arahan dari DPP akhirnya ada dibentuk ketua juga. Iya, karena formalitas. untuk membentuk Orwil tuh harus dibentuk Oh ya, struktur. organisasi. Ya, jadi dibentuk ketua, sekretaris kayak gitu, kayak penasehat juga. Anggota dari Lanus Maos ini ada berapa orang? Anggota aktif sekitar 50-an lah. Yang Yang kalau keseluruhan sih kayaknya 100-nya kurang lah. Kalau yang aktif ya yang sekitar sekarang 9. pas lagi musim-musimnya PSS main banyak sekali itu ya. Ini Lanus Maos kan punya slogan nih, saya lihat itu ada berjalan melangkah bersama. Itu apa? Iya. Maknanya apa ini? Kalau berjalan melangkah bersama itu berjalan ya kita maksudnya nonton itu bareng, melangkah bersama, tidak di belakang, tidak di depan karena tidak ada pemimpin, tidak ada bawahan. Dan bersamanya ya apa-apa ya bersama. ya. Gitu. Jadi kalau sakit satu ya Sakit semua, nggak makan satu kalau awe nggak makan semua, nggak mabuk satu ya nggak mabuk semua. Itu Intinya filosofinya. mengutamakan kebersamaan ya, kebersamaan ya. Bersama. Memang ini Lanus Maos memang kan memberikan warna tersendiri di Tribun Timur Wijayakusuma, memberikan vokal dan juga apa ya, Sen memang suaranya paling lantang kalau kita lihat sendiri di Tribun Timur ya. Kemudian hal apa saja yang diberikan oleh ketua ataupun ya yang dituakan di Lanus Maos apabila ada anggota baru di Lanus Maos, apakah ada edukasi tersendiri untuk member baru di Lanus Maos?
Ya paling ya solid aja lah, nggak usah neko-neko. Kita mendukung itu bukan untuk gaya-gayaan, cukup itu saja lah. Jadi yang penting juga satu, keluargaan. iya, terus cinta PSTS pastinya ya itu Iya. ya. Itu nomor 1. Pengalaman nih saat home atau away saat mendukung tim PSS, untuk pengalamannya otomatis kan masing-masing punya pengalaman masing-masing ya. Oh, dari teman dulu. Ya pas awai Pekalongan Gimana itu ceritanya? Ceritanya? Punya cerita apa? menunggu jam 4:30 Hmm. 4:30 menunggunya. Menunggu berangkat 4:30. Berangkatnya jam 9 Oh, 4:30 pagi. pagi. Ah, Jam 4:30 kumpul. pagi kumpul. Nah, Kak, mulurnya sampai jam 9. burung adus padahal. Itu pas bolos. Bolos sekolah. Sekolah. Iya, pas bolos sekolah. Jam 7 yuk, udah banyak teman-teman keliling-keliling yang mau berangkat sekolah. Nah, saya Bolos. bolos. Ditungguin pas jam 9. Baru pada ngumpul. Baru berangkat. ngumpul, baru berangkat. Tuh. Itu Kalau- away. Kalau home Hmm. pas lawan Persib Bandung, Oh, Persib di Piala Indonesia. Itu kenapa? Berkesan. tiketnya ya. Oh ya, susah nyari tiket. Iya, untungnya ada yang atas itu. Oh, Dapat juga terlalu gemuruh banget. rame, Ya, full rame, stadion. full. Ya memang H-1, H-2 itu kan tiket udah sold out ya. Iya betul. Waktu itu juga nyari tiket harus apa? Lewat DPP. Iya kan, memang nggak bisa langsung di Iya. lokasi. Bisa cuman antri. Oh iya, antrinya. Ya kurang lebih seperti itu kalau PSS ada di Liga 1 ya, ya kan? Mantap. Iya, atmosfer penonton Iya, selalu penuh. Itu waktu home. Febri, Kalau waktu awai ya lawan mana itu? Mau kemana? ceritanya sih ya panjang lah, nggak cukup panjang Ya, sekali. di Cuman pendek-pendeknya sudah ada Pak. kalau ikut awai kan saya dari orang pelajar masih Ya. belajar. Ya Student awalnya, kelas. ya awalnya rencananya mau awai, tapi kan apa masalah saya sih masuk sekolahnya masih masuk, itu kan juga ada aturan dari sekolahan Ya. yaitu saya gimana caranya bisa awai ya pakai surat. Oh, bikin surat. Bikin surat Izin. izin Surat izinnya mau nonton PSS gitu apa gimana? ada urusan keluarga. Oh, urusan keluarga. Bongkar mungkin sih gue. Ya. Mungkin Polos. mau nikah urusan. Oh. Gue jadi gurunya kok nyatet gue tukang lembo. Febri. Terus. Ya itu ya kan pakai surat. Iya. Lah kalau berangkatnya jam 6 standby di stasiun Maos. Tapi ya itu berangkatnya jam 9, jam setengah 10. Masukan telat. Weh, Yang telat. Biasa jam Indonesia mundur. Itu kemana waktu kemana berangkat ke Pekalongan, Ciamis, Ciamis Batang. banget juga ya. Batang. Sama Ciamis. Untuk home yang berkesan itu lawan mana itu? Lawan Sriwijaya ya. Oh ya, pernah ya Sriwijaya. Sriwijaya FC. Kenapa itu kok bisa? Ya ceritanya ya berangkat kumpul dulu di Jembatan Maos itu Gianyar sama teman-teman. Ya kayak gitulah. Ada yang berangkat dulu juga, kalau nggak ada temen yang nggak ada motor, saya yang jemput. Oh, iya, biar oke. kumpul, biar Main-main. makanya bersama Keluarga. bareng keluarga. Iya, jadi saling. Tapi kalau pertandingan home rata-rata pakai motoran ya? Pakai motor. Konvoy kita sering konvoy. Konvoy ya, gue. Tim anu Wajib memacetkan jalan. nutupi jalan. Iya, wajib. Tapi ditilang nggak? Ada tilangan nggak kalau pas? Enggak. Alhamdulillah belum pernah ya. Belum pernah ya. Iya, aman. Aman. Memang harusnya ya harapan kita seperti Iya, itu, jangan ada betul. tilangan lah kalau Iya, pas PSS Iya. Day. Iya. Jadikan tradisi. Tradisi. Ibaratnya kalau ada PSS itu no tilang kayak gitu loh. bebas. Bebas. Terus Aji Maika pengalaman berkesan. Kalau home apa away nih? Iya dari home dulu deh. Home dulu. Kalau dari home paling berkesan tuh pas Piala Soratin apa ya?
Piala Suratin. Iya. Oh, malah Lawan Banyumas. junior malah. Ya, yang junior tuh paling berkesan itu. Kenapa? Oh, malah Karena pas itu tuh saya stolen papan skor. Itu paling berkesan. gitu. Iya. Waktu itu supporter Banyumas datang juga nggak waktu Suratin? Datang di sosmed. Sosmed ya, datang di sosmed. Itu home ya. Iya. Itu paling berkesan. Final apa? Bukan belum. Enggak, Belum final. 8 besar apa 8 ya? besar apa? Berapa besar lupa. Berarti memang dukungan bukan hanya ke tim PSS senior ya, junior juga Iya. dukung. Itu perlu diketahui memang begitu cintanya ya anak-anak Lanus Maus buat PSS Cilacap. Untuk away, Untuk away kalau menurut saya pribadi Ya. semua berkesan karena tiap away itu punya cerita. Iya, punya cerita, beda cerita lah. Jadi tiap away itu pasti punya kesan sendiri lah. Tiap away. Sing paling berkesan dari semuanya yang berkesan itu mana? Ada cerita ya udah ceritakan suatu pengalaman saat away deh. Paling away Batang karena apa ya? Dari saya tuh merasa bersalah. Pernah gimana? Masalahnya saya yang disuruh dari Roban Mania, Roban suruh Mania. masang mini flag dari utara, dari ini apa? Lanus. Ladies and Cup. Ladies and SNK. Terus kenapa itu? Terus Tahu ceritanya? kena stolen dari Ultras Ultras Roban. Roban. Iya. Oh. Jadi- Tapi di sana sempat ada stolen itu ya. Ada. Tapi alhamdulillah dari bendera apa ya mini flag bendera mau Kembali ya? kembali. Memang nggak ada koordinasi antara Roban Mania dengan Udah ada di luar stadion Iya. udah ada koordinasi, jadi saya yang disuruh masang di pihak sisi Roban. itu. Di sisi itu belakang gawang. Pas mulai pertandingan. pertandingan babak pertama babak kedua ya Kedua, lagi panas-panasnya Lagi Mas, panas-panasnya. menang. Oh kita unggul. Iya. pas lagi kita unggul 2-1 ya. Apa berapa itu? ya lupa lah. Terus kan di comeback jadi 3-2. Terus panas Ada terus aksi kena- pelepasan itu stolen iya, ya. stolen. Jadi itu paling berkesan. Sebenarnya bukan berkesan sih, jadi ngerasa Kenangan bersalah. ya, gitu ya. Salah semua. Jadi yang ladiesnya tuh nangis sih, jadi Perempuan ya, perempuan nangis. Kan di dalam ladies kan juga di stolen juga. kena stolen tapi nggak nyampe nggak nyampe Ma- di malah- balik sih. Malah Maksudnya diambil punya semua. Lanus Maus yang sampai diinjak-injak sampai sobek. Ini udah ganti. Tapi ada permohonan maaf dari teman-teman Roban Mania ya. Kalau dari Roban ada permohonan maaf, tapi kalau dari Ultrasnya nyampe sekarang belum ada. Ya harapan kita tetap ada persaudaraan lah ya. Kemudian ini home away udah untuk Mas Doyo berkesan. Kalau home yang berkesannya sih berkesan semua ya, dalam arti cukup kita kumpul berangkat bareng, macetkan jalan, bersorak di tribun, pulang macetkan jalan, udah itu semua itu termasuk udah berkesan. Cukup gitu aja. Away. itu paling jauh ke Cilegon. Ke Malang juga pernah ya? Ke Malang sih enggak, cuman ke Jepara. 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 Oh Ya. ya waktu PSS final itu. Iya, pas ke Cilegon itu ya kesalah. Diimbang kayaknya 1-1. Ya kesannya nggak enak kalau kalah kayak gitu loh. Kalau menang pas ke Bandung sih seneng-seneng aja gitu. Iya. Terus jangan laga awal paling berkesan melawan Ciamis. Pas ulang tahun dikerjain di bis sama teman-teman, aduh. away. Pas ulang tahun pas masuk PSS itu ya. Iya. Di Surabaya lah, apalah, aduh. Kebangetan. Ya, tanda-tanda teman-teman ini kan sayang, cinta. Paling berkesan Ciamis, laga home paling berkesan lawan Tangerang. Tangerang. Kenapa itu? Ada Kita sejarah. berangkat semua dari Maos, ramai, nggak sendiri-sendiri lah, intinya Oh, pas bareng. pas benar-benar Pas bareng kompak. ya, momen di situ ya. Kemudian untuk Mas Eko, Untuk away-nya ke Pekalongan. kenapa itu berkesan?
itu berkesannya Beli cilok. iya waktu beli cilok harga 2.000 untuk semua. Betul Mas. Itu sangat berkesan. Itu untuk kekeluargaan sekali. Terasa banget ya. Terasa ya. sekali itu. Nggak makan satu, nggak makan semua. Itu kan pekalongan. Makan cilok bareng-bareng. Iya. Duit kepas ya. Duit munggungan pas-pasan tapi Lep makan bareng. Itu yang bomnya paling itu lawan PSIM Jogja, iya. Jogja. Iya. Jadi supporter sana kan datang ke sini rame. Iya. Nah, Kita awal ya. Iya, kita Ngawal sebagai juga. tuan rumah kita ngawal lah Oh, sampai stadion. Pulangnya kita ngawal. pas hujan terus Iya. ya, waktu itu ya. Tapi stadion tetap penuh. Penuh. Memang sama teman-teman Braja Musti kita Iya. selalu ada Intinya ya Jogja fans lah. Iya, iya juga ada Braja Musti, ada Iya. Maiden. Semuanya Iya. ada Maiden di Maiden. ada semua ini. Kemudian seberapa penting sih arti rivalitas di sporteran? Sangat penting. Penting banget. Dalam arti itu untuk menggairahkan dalam Semangat. bersupporter untuk Semangat ya Mas ya. Iya. ya 90 menit lah kita bersaing adu suara di Teror ya. Iya, di lapangan itu. Penting, berarti penting. Terus kemudian ada pengalaman apa? Gesekan dengan supporter mana? Gesekannya paling yaitu sama Roban sama Tetangga sebelah. tetangga sebelah. Dengan sebelah. Ya nggak mau nyebutin nggak mau nyebutin nama lah, merek. Males. Males. Terus apa? Ada apa sih? Pengalaman apa? Mungkin ada fight atau apa di situ? Pernah Open fight pernah, tapi sana nggak Bukan datang. pernah kena PHP. Oh iya kena PHP. ceritanya gimana itu? Jadi dari sebenarnya yang ditantang bukan Lanus Maus sih, jadi Lanus Mabok. Mabok City. Kali Sabuk mania bola Kali Iya. Sabuk. Itu Saya- ditantang 10 lawan 10 ya waktu Iya. itu ya. Nah, sana cuman ada berapa orang? Berapa? 3 orang, jadi minjem Lanus Maus untuk berangkat ke sana. Nyampe sana orangnya nggak datang, ditelepon katanya lagi ngumpulin orangnya. Nyampe jam berapa ya? Jam 2 atau jam berapa? Jam 2 pagi. Ditungguin saat di mana Ditungguin. ketemu di mana sih waktu itu? Putar-putar Di Buntu. Pertama Buntu, Ah. mintanya di Buntu. Nyampe jam setengah 2 ke datang kita datengin langsung ke sana loh, ke Kalibagor, muter Sumpio. Terus akhirnya mungkin udah capek, udah sakit hati dibohongin tuh. Akhirnya ngeliat mural, apa yang dilihat lah dibasmi semua situ. Jadi nggak sempat ketemu, nomor udah nggak aktif. Nomor Enggak dimatiin, di telepon juga enggak aktif. nggak aktif. Pas waktu jam berapa, jam 10-an apa itu masih aktif, katanya lagi ngumpulin anak-anaknya. Terus habis itu udah nggak aktif lagi. Jadi kitanya udah capek, udah kesana, masa nggak dapet hasil. Jadi Ketemu murah. iya, kita Balas dendam. balas dendam. Oh gitu. Ya paling itu ya, yang namanya sampai ketemu langsung sih. Iya, tapi apa gara-gara itu tuh image ini jadi jelek. Oh. Masalahnya dari Salah pihak paham. sana Itu yang- salah paham. Sebenarnya yang komen itu nggak tahu aslinya. Hashtag tembok everybody itu Ya, tembok sebenarnya pribadi. secara tidak langsung kita kena. Iya, kita kena apa ya, itu juga sebenarnya yang komen di bawah itu kan nggak tahu Iya, awalnya, permasalahannya. nggak tahu permasalahannya. Kita ke situ kan datengin mau open back, tapi dia nggak datang, jadi kita masa ke sana nggak dapet apa-apa, jadi ya yang ada aja lah. Sebenarnya ya nggak semua, mungkin sebagian karena ada oknum tertentu yang sering menyalakan api seperti itu kan, Iya. mengajak ini itu, akhirnya terpancing, ya terpancing ke sana, ya itu yang membuat ini kan, gaduh sebenarnya. Ya kalau sana nggak mancing ya, sini nggak Adem-adem aja sebenarnya ya. Iya. Sana jual ya, sini beli. Borong. Tapi kan dihadang di sana ya. Iya. Di kotanya dihadang. Jadang. Pas acara apa itu?
Ya itu pas yang pas lagi pertandingan. enggak, pas lagi kita itu Oh. ada dua mata-mata kan. Iya, mata-mata. Ada dua mata-mata dari Sempet kalau ngikut. Ultras sempet ngikut pakai Tapi kita balap kelapa, tapi kita kejar terus dia ketakutan. Oh, hilang. Iya. Oh, sebenarnya udah ada yang buntutin. Ada yang bututin. curiga lah. Hmm. Cuman berita-berita di media kita lawan tembok. Iya, padahal Padahal kita cari orangnya ya. Padahal kita cari orangnya. Masa iya kita ke sana nggak ketemu orangnya, kita pulang nggak dapet apa-apa. oleh-oleh lah. Oleh-oleh lah. Ya, sesuai Iya. fakta ya. Iya, sesuai fakta. Jadi berita yang beredar itu Tembok PS everybody. iya. Padahal sih sekuy. Sekui. Ini kemudian harapan untuk tim PSCS dan juga manajemen PSCS. Harapannya apa ini dari Lanus Maus? Untuk PSS sih, Timnya ya. ya untuk timnya sih tetap Liga 1. Harapan paling utama dan mengikuti ini ya. Iya. Dan untuk manajemennya sih, ayolah bangkit, jangan cuma nyaman di sini-sini aja dalam arti Liga 2, Liga 2, Liga 2, Liga 3, Liga 2 lagi. Udah berapa Lucu. tahun, iya. Lucu. Kurang ini ya. Kurang greget. Kurang greget cara istilahnya seperti itu. Kemudian harapannya untuk yang lain PSCS Harapannya ya sama kalau Pasti harapan Liga untuk 1. tim Liga 1 ya. pengen Liga 1. Mau bagaimana caranya? Nggak usah juara, nggak apa-apa, yang penting Liga 1. Kalau untuk manajemen pusing ya, kalau ngomongin manajemen tuh pusing. Kenapa Iya. itu? Kalau ngomong kritik suruh didengar, Nah, Kalau kritik gak diterima. nggak diterima. Didengar doang nggak di laksanakan kan percuma. Mending nggak usah didengar tapi dilaksanakan. Kayak gitu aja. Nggak apa-apa nggak didengar kritikan kita tapi dilaksanakan aja. Cuma kita ngeritik didengar tapi nggak dilaksanakan. Dan jangan kayak anak kecil nah, ngeblokiri IG apa-apaan. padahal kenapa kok diblokir? Ya kita nggak bisa komentar lah buat mengkritik manajemen. Iya enggak, maksudnya Iya. kenapa kok sampai diblokir? Karena ada kritik atau gimana? Ya mungkin seperti itu. Padahal kritik kan tujuannya untuk Membangun. Jangan baper-baper lah. Iya lah, saya udah baper kok manajemen ikut baper. Ya kan lucu, udah tua. Gak usah baper-baper lah. Terus untuk tiketing atau jersey katanya ada apa? Ya Keinginan apa itu untuk kalau untuk manajemen harapan Contoh ini lah, Kak, seperti omongan yang dulu lah. omongan yang dulu Transparan seperti Aswa. Aswa. Ngomongnya kayak gitu sih pas lagi rapat di Oh, stadion, pernah. ya, pernah dikumpulin seluruh tribun tuh. Nah, dari manajemennya katanya mau transparan seperti Aswa itu. Iya. Nah, tapi No sponsor. nyampe sekarang nggak ada transparannya seperti penjualan jersey, tiketing, Tiket masuk. ya. nggak pernah diumumin. Katanya Sponsor. katanya ya Sponsor. sponsor apa nggak mau diumumin berapa jumlah totalnya, apa jersey, pembelian jersey, total penjualan tiket nggak pernah diumumin. Penjualan jersey versi supporter, versi ori itu kan harusnya contoh lah seperti Perseka Tegal itu kan ya Walaupun baru naik ya. bikin kita iri. Iya, Ya. transparan. punya ini harusnya punya store sendiri juga Iya. ya, yang resmi ya dari Sebenarnya sih udah punya tapi nggak dijalanin. ya Ya itu itu kan pernah ada rumah PSS rumah Iya. PSS sudah ada, bis sudah punya tiket barcode, Udah sudah seperti barcode. liga-liga Eropa. bis udah ada ya, Bis sudah ada. Tiket pakai barcode, pakai mesin, kurang apa? udah mengarah ke ini kan modern Profesional. profesional. Tapi Profesional. kenapa malah berhenti di jalan? Berhenti di jalan kan pasti ada masalah sesuatu. yang ditutup-tutupin kayak gitu. hilang Jadi apa? hilang apa itu transparannya tuh nggak ada. Jadi pengen transparan aja lah. Seperti omongannya manajemen waktu kumpul itu tuh. Kan pengennya transparan tapi nyampe sekarang belum ada transparan. Jangan jadikan supporter itu Customer. Customer. Iya, betul. Mereka butuh kita tidak Butuh mereka. butuh juara. Iya, prestasi, betul. ya. Iya, Prestasi. nggak butuh mereka sih sebenarnya Iya, emang. Cuma butuh Karena juara. supporter tuh otomatis cinta Cinta PSS-nya. Karena manajemen Iya. kayak gitu aja. Kalau manajemen belum tentu cinta
PSCS. belum tentu cinta supporter juga. Dia karena uang mungkin jadi cinta Iya. PSCS. Beda dengan supporter. Supporter nggak ada uang dibela-belain. Iya. Ada. Sekolah Bolos. Kayak gitu. dengarkan. Iya. Ya catat tuh manajemennya. Cuti kerja, atur jadwal. Ngasih di tongkrongan kerja. Ngasih ditolak kerja Pak gue tak. Belum lah. Karena di PSCS tuh cuman butuh orang yang bisa membangun PSCS, bukan orang yang ingin dibangun dari PSCS, kayak gitu aja. Saking cintanya Pak pada PSCS, jadi rasanya gimana kalau ya kalau ada manajemen ataupun orang-orang itu tapi sepertinya menjadi benalu di PSCS ya. Sebenarnya sih Apa? kita nggak tahu dalam arti ada benalu atau enggak, Ya. tapi kan secara tidak langsung kok begini-gini aja, berarti kan nggak ada. Ada masalah internal. Iya ada. Ada yang ditutup-tutupin kayak gitulah. Ada nggak keterbukaan. Terus menurut kalian apa sih yang perlu dibenahi untuk PSCS agar lebih baik lagi? Kalau kamu ibaratnya pengen PSCS maju itu seperti apa sih? Belanja lah pemain yang serius. Ya sampai sekarang ini gimana menurut? Masih Sekarang masih diem aja. Masih Cilacap tidur selalu aja nih. tidur. Nggak tahu itu. Cilacap enjoy. Padahal kan yang lain tuh Iya. udah beli pemain lah. Cilegon. Ya, Cilegon. Coba dong, Mbak Imbong, tolong jadi investor PSCS lah. Mbak Imbong. Ayolah. Apa Mang Atta aja? Nikita Mirzani. Iya. Mantap. Dinar Candy tolong ya maksud. Iya kan kayak Lans Cilegon. Iya. Kan? Maria Vania. Mantap. Maria Jawa. Udah banyak sultan-sultan Iya. yang merapat Iya. di ini kan tim-tim Liga 2 malah ramai. Iya, seperti Di Solo, Solo udah belanja pemain, nggak kira-kira itu Iya. kan. PSCS mana belum ada beritanya sampai sekarang. Investor katanya mau datang, nggak jadi datang. Itu mau niat serius apa enggak itu tuh? Apa mungkin kejutan mungkin Bung Ya, Boyo? nggak tahu juga. Nggak tahu. Masalahnya kejutan yang dulu juga kayak gitu. Pas final Persik kan itu kan kejutan. Pas mau mulai investornya ngilang. Oh, iya. Kejutan banget itu kan. Seperti Iya, PHP lah. Berarti belanja pemain lah ya Iya. dari sekarang ya, diumumin biar Lanus juga tahu Iya. pemain PSCS ini gitu kan. Baru ini apa seleksi pemain lokal. Iya. Katanya. Tapi kalau kelamaan takutnya stok pemainnya Iya. habis gitu. Itu kan pemain PSS juga udah merapat ke PSI Oh iya, kan? kayak Ada- Imam gitu ya. Iya. Karena ketidakpastian menurut saya itu tuh. Ketidakseriusan, jadi pemain kayaknya ragu-ragu, jadi mending pindah lah. Yang pasti. Terus menanggapi rumor itu seperti tadi yang berkembangan sekarang itu seperti Igede Widiade sempat dekat sama Pak Bambang. Pak Bambang, terus ada lagi investor Malaysia itu juga ada di beberapa media sosial kan muncul. Itu menanggapi hal seperti itu seperti apa? Saya sih senang ya sebenarnya Senang. dalam arti itu, tapi ya intinya jangan kena PHP lagi lah. Antara senang sama takut Iya. tuh sama. Masalahnya udah pernah di PHP sih. Iya. Jadi tolong jangan ada PHP lagi. Kalau misalnya ya serius lah. Kalau main-main ya nggak usah lah, mending nggak usah. Terus bergerak cepat ininya. Masalahnya bergerak cepat itu iya, aja ya. yang lain udah bergerak cepat, Iya. sini kayak Slow. bolas. Selacap slow. Alon-alon. Udah bosan lah Liga 2. Bosen banget. Sangat bosan. Sangat-sangat Ini bosan. satu tekad PSCS lolos Liga 1 itu ya. Iya. Harapan Mau gimana kita- caranya? Nggak usah juara, yang penting Liga 1. Liga priwet sarane. Kudu Liga 1. Ya wis lah. Kayak Sleman. Kemudian harapan untuk semua elemen supporter yang ada di Cilacap nih apa nih? Monggo dari Mas Doyo dulu. Satu Cilacap satu ya, tetap seperti itu. Dalam arti entah itu dari kultur mana aja, Tribun mana tetap mendukung PSIS. Jangan ada selek-selek di antara kita. Ya udah gitu aja. karena dulu juga sempat satu komando memang Iya, luar biasa. luar biasa ya. Pas masih Liga Tipon kan, Liga Tipon. belum ada ini, belum ada itu, masih ada ini kayak gitu.
masih ramai banget gitu. Terus harapannya sama? Harapannya sih Apa? kalau supporter sih kayaknya kalau bersatu tuh susah kalau Ya, udah punya. masalahnya hooligan, ultras, mania itu mustahil kalau bersatu. Tapi pengennya kompak, jangan ada Kompak. lagi. Kalau bersatu itu nggak mungkin. Masalahnya kultur udah beda-beda. Iya. Kalau bersatu itu mustahil lah, bohong lah. Tapi Yang penting harapannya kompak ya. harapannya kompak kayak gitu aja. Jangan ada Kalau slack. bersatu itu nggak mungkin. Masalahnya kultur udah beda. Ada yang mau menambahkan lagi tentang sport Cilacap? Mas. Sok monggo. Harapannya apa sih? Irang sing dikarepna. Ya kalau away-nya jadi satu lah. Oh, Jangan kayak Iya cocok. Saat away ya. iya. Jadi lagunya tuh bingung kan? Iya membingungkan kalau away. Kalau di kandang mungkin ya ada Iya, bebas masing-masing. Tapi kalau kita away kan dilihat orang Iya. kompak sekali tuh gitu. Iya betul. Bisa atau away jadi satu Jadi tribun, nah, satu itu komando di satu situ ya. komando itu tuh jadi jangan mencar-mencar. Jadi Walaupun sedikit kelihatan loh. Oh ini loh kompak. Ini Cilacap sini. Cilacap. udah awet sedikit, Mencar-mencar. mencar. Aduh. Ya, Ini tuh. dewek-dewek. Jadi kayak kelihatan dari sananya kan kayak Bagus. ada gimana, Iya. Cilacap lagi gimana, padahal kan adem-adem. Intinya itu ya, saat away jadi satu ininya ya. Kemudian ini kan ya terlepas dari itu pastinya kan ada pengaruh dari ketua umum. Nah, kinerja ketua umum. Nah, ini kan sebentar lagi juga akan ada pemilihan ketua umum. Udah habis masa Masa jabatan. jabatan. Nah, harapannya seperti apa? Cara pemilihannya seperti apa? Mungkin Ya harapannya ya ketua umum yang baru seperti apa? lebih peduli ke supporter lah untuk ketua selanjutnya, dan dengan cara pemilihan umum lah, di demokrasi lah untuk pemilihan selanjutnya kayak gitu. Jadi setiap tribun Setiap perwakilan dari tribun itu ada kayak gitu. Kalau bisa setiap yang punya KTA jangan setiap tribun dipilih orang-orang itu aja. Belum tentu orang yang dipilih itu mewakili orang yang di tribun itu kayak gitu. Jadi yang punya KTA kan otomatis banyak kayak gitu loh. Tapi kan Kalau pemilihan ini masih dalam suasana pandemi, jadi untuk perwakilan saja katanya. ya kalau perwakilan kayaknya kalau menurut Kurang mewakili. Iya iya. Soalnya misalnya orang ini ditunjuk, orang ini belum tentu mewakili yang 10 orang yang di belakang kayak gitu loh. Jadi ini satu orang yang milih ini, belakang yang enggak milih. Tapi tetap kepilih yang satunya, kan itu sebenarnya enggak demokrasi artinya itu. Berarti intinya ketua umum Laskar Nusakambangan berikutnya ini benar-benar mewakili seluruh seluruh itu ya, ya, seluruh lah supporter. Jadi Oh. Laskar bisa kompak lagi seperti dulu ya. Oke, mungkin memang obrolan kita memang cukup komplit dan banyak sekali kenangan apapun masukan-masukan dari Lanus Maus ya. Ada tambahan lagi untuk PSS? Nggak ada. Tim Tambahan manajemen. untuk siapa? Untuk tim manajemen, supporter dan juga PSS. Paling itu ya sehabis pertandingan ditransparan loh mas. Oh, tiket Tiket penjualan. penjualan itu di Umumin. posting itu loh, pengeluarannya berapa, masukannya berapa, biar masyarakat tahu loh. Iya. Jadi kita ngeluarin dana tuh kayak Buat nggak apa? sia-sia loh. Iya. Beli tiket itu. Jadi masyarakat bisa menghitung, oh ini dana untuk ini itu loh, dalam setiap pertandingan itu, walaupun away tetap kita posting itu dananya, jadi kelihatan. Tim-tim besar lain juga seperti itu udah berjalan ya seperti itu. Oke, kesimpulannya berarti teman-teman dari Lanus Maus ini satu tekad pengen PSS lolos Liga 1 ya. Iya. Iya. Dan juga Laskar Nusakambangan juga jadi satu dan kompak ya. Siap. Iya. Oke. Ya, demikian tadi ini obrolan kita bersama teman-teman dari Lanus Maus. Jangan lupa tonton terus channel Mister Gawang dan like, comment, subscribe. Maju terus sepak bola Cilacap. Sampai jumpa. Oke, kita dari teman-teman Lanus Maus ya akan nyanyikan sebuah lagu dari Cover Border. Terima kasih pahlawan.
perjuangan. Tanpa rasa lelah, semangat kau korbankan demi sebuah kepercayaan. Di sini kami selalu setia, tak peduli suka ataupun duka. Mengawal engkau sang pahlawan demi sebuah kebanggaan. Terima kasih untukmu di sana, telah berjuang sekuat tenaga, tak kenal lelah kau hadapi mereka, membela Cilacap berjaya. Kami selalu setia, tak peduli suka ataupun duka. Mengawal engkau sang pahlawan demi sebuah kehormatan. Terima kasih untukmu di sana, telah berjuang sekuat tenaga, tak kenal lelah kau hadapi mereka, membela Cilacap berjaya. Sekali lagi, membela Cilacap berjaya.